Yap, kita bergeser sedikit. Kita membahas mengenai persoalan Danantara yang lagi heboh di media sosial akhir-akhir ini. Dan kita lihat video di awal tadi di mana ada Kaisan, salah satu orang yang masuk dalam struktur Danantara ini, yang saya kira membuat para netizen lagi dan lagi buka suara dan bertanya-tanya, apa sih kelebihannya Kaisan, apa sih yang sudah diperbuat oleh Kaisang selain numpan nama ke Mulyono. Menurut netizen, Kaisan adalah orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa diandalkan. Bisnis pisang saja bangkrut, apalagi berbicara soal Danantara ini yang kita tahu sendiri bahwa ada 14.000 triliun uang yang dikelola di lembaga ini. Entah akan seperti apa modelnya negeri ini. Lagi dan lagi, anggaran yang begitu besar dikelola oleh orang-orang itu saja. Orangnya Prabowo, orangnya Luhut, dan juga Mulyono. Hancur. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar para netizen terkait dengan Danantara ini. Halo guys, kita sedikit update soal rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 yang akan datang ini. Seperti yang sudah kita bahas beberapa kali, Danantara ini kan memang bertujuan katanya untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Ya mirip lah dengan lembaga investasi seperti Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Nah, beberapa waktu belakangan ini ada sebuah infografik yang beredar nih mengenai struktur organisasi Danantara ini. Ya, jadi beredar luas di media sosial. Nah, dalam infografik ini tersebut nama Joko Widodo atau Jokowi dan putra bungsunya Kaisang Pangarep. Nah, mereka atau dua nama ini muncul dan akan diprediksi menempati posisi-posisi strategis dalam lembaga ini. Nah, Kaisang direncanakan akan menjabat sebagai Kaisang dikabarkan bakal duduki posisi strategis. Digadang-gadang akan menempati Aduh, posisi yang sangat hancur di lembaga ini. Ya, peluncuran Danantara ini memang banyak menimbulkan kritik ya. Di banyak pihak yang khawatir bahwa lembaga ini dapat menjadi arena bancakan bagi para penguasa dan para pejabat, mirip dengan kasus korupsi di negara-negara lain yang memiliki lembaga yang serupa. Nah, kekhawatiran ini diperparah oleh kurangnya pengawasan yang ketat dari lembaga penegakan hukum. Dan ini tentu dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Ya, begitulah kira-kira. Ya, entahlah. Sepertinya dengan Danantara ini, Jokowi family semakin menyala. Salam. Beredar luas di tengah media sosial kita sebuah gambar atau meme atau grafik tentang Danantara, rencana struktur Ya Allah. Danantara. Di sana ada foto Pak Prabowo, foto Pak Jokowi, foto Pak Thomas Cimandono, ada foto Pandu Sahrir keponakan Luhut, dan ada foto Kaisang putra Jokowi. Dalam gambar tersebut dinyatakan bahwa Danantara akan dipimpin oleh Pandu Sahrir dan Kaisang akan mendapatkan sebuah jabatan di sana. Saya awalnya adalah orang yang tidak percaya tentang gambar tersebut. Bahkan di akun X saya sudah menyatakan bahwa ini adalah hoax, tidak benar, dan kita boleh mengkritik tetapi harus dengan data dan fakta. Saya orang yang tidak percaya tadinya bahwa Pandu Sahrir akan memimpin Danantara. Saya orang yang tidak percaya kalau Kaisang akan mendapat jabatan di Danantara, dan saya tidak percaya kalau Jokowi akan menjadi pengawas Danantara. Itu adalah penilaian saya pada awal-awal. Pada awalnya saya lebih memilih percaya kepada statement Prabowo bahwa Danantara ini akan hebat, akan besar untuk menghimpun uang, mengelola, mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Tetapi belakangan kepercayaan saya terhadap statement Pak Prabowo itu luntur dan meredup. Ketika Pandu Sahrir kabarnya dipanggil oleh Pak Prabowo ke istana, saya tidak tahu dipanggil dalam rangka apa. Tetapi akhirnya terhubung benang merah antara gambar yang beredar tersebut dengan pemanggilan Pandu ke istana. Saya tidak percaya bahwa Danantara ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hanya kamuflase semata, atau bahkan digunakan menjadi
mencuci uang-uang kotor. Saya awalnya tidak percaya itu. Tetapi belakangan ini kecurigaan saya semakin menjadi-jadi ketika berkali-kali Pak Prabowo dalam statementnya menyatakan bahwa dana awal untuk Dana Tara ini sudah siap. Bahkan katanya ada 20 miliar dolar. 20 miliar dolar itu luar biasa, besar sekali. Juga disampaikan bahwa efisiensi pemotongan anggaran dari APBN kita sekitar 350 triliun akan ditempatkan di Dana Tara sebagai modal awal. Dan juga Dana Tara akan mengelola aset BUMN yang jumlahnya hampir 10.000 triliun. Wow, ini uang 20 miliar dolar, uang siapa? Uang siapa dan dari mana? Saya ragu. Kalau itu uang yang bersih, tidak semudah itu mengumpulkan 20 miliar dolar. Kalau bicara tentang sumbernya dari pemotongan efisiensi anggaran di APBN. APBN kita itu sampai sekarang hanya ada di atas kertas 3.600 triliun. Faktanya uangnya tidak ada. Faktanya uangnya tidak ada, itu benar. Belum ada setidaknya. Jadi kalau dipotong 360 triliun, 3.600 triliun, proyeksi APBN dengan defisit 600 triliun, kalau dipotong 350 triliun, masih defisit 250 triliun. Artinya kita masih butuh cari utang untuk menutupi APBN 2025. Jadi 350 triliunnya dari mana uangnya? Kalau soal aset, saya bertanya-tanya, aset BUMN ini apakah bisa dipisahkan dari badan hukum BUMN itu sendiri? Karena aset ini adalah melekat dengan badan hukumnya. Nah, kalau asetnya dikelola oleh badan hukum yang berbeda, dipisahkan dari kewenangan badan hukum BUMN-nya, bagaimana ceritanya? Dan bukankah aset-aset BUMN kita itu sekarang sudah terlilit utang juga? Semua BUMN kita terlilit utang. Pertamina, PLN, perbankan kita, hampir semuanya terlilit utang. Apalagi BUMN-BUMN karya kita malah mau bangkrut. Banyak BUMN kita yang sudah bangkrut. Jadi aset yang mana sebetulnya yang masih liquid yang bisa digunakan dikelola oleh Dana Tara? Saya kenapa malah makin curiga kalau sebetulnya Dana Tara ini adalah kamuflase dari family office yang pernah digagas olai Luhut dan dengan percaya diri mengatakan bahwa Februari akan diresmikan oleh Prabowo. Ternyata tidak. Dan gagasan itu sudah dari era Jokowi. Family office lenyap tidak yang Dana Tara ini akan digunakan untuk mencuci uang-uang kotor korupsi selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi. Maka koruptor oleh Prabowo untuk mengembalikan uangnya dan bertobat berlomba-lomba untuk mengembalikan uang itu dan dijadikan dana di Dana Tara. Apakah itu? Saya tidak tahu. Tapi wajar saja bertanya-tanya, jadi menduga-duga tentang apa yang terjadi dengan Dana Tara dan sebetulnya ini apa? Hantu blau bagaimana sebetulnya ini? Uang dari mana sebetulnya? Saya ingin Indonesia ini maju. Saya ingin Dana Tara ini benar-benar hebat. Tapi kecurigaan saya bertumpuk-tumpuk. Jangan-jangan ini adalah kamuflase untuk mencuci uang kotor para koruptor 10 tahun pemerintahan Jokowi. Apakah itu yang ada? Kalaupun itu yang ada, ternyata ya diproklamirkan saja, jangan ditutupi bahwa si koruptor A telah mengembalikan yang dikorupsinya sekian dan ditempatkan di Dana Tara. Itu lebih bagus, lebih bijak. Sehingga publik tidak berkaca-kaca, meraba-raba. Ini apa Dana Tara? Saya berharap bahwa pemerintah akan menjelaskan nanti secara terbuka kepada publik. Dan harapan saya jangan sampai Pandu Sahrir, ponakan Luhut, dan Kaesang ada di sana. Janganlah. Karena ketika dua nama ini ada, maka jangan salahkan publik kalau akhirnya berpraduga bahwa memang Dana Tara ini hanya untuk mencuci-cuci yang kotor-kotor selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Berapa triliun yang akan dikelola tanpa bisa diperiksa oleh KPK dan BPK? Kurang lebih 14.000 triliun. Itu hasil efisiensi, hasil borot keuntungan BUMN. Kita juga punya pengalaman buruk soal investasi. Kita bisa cek yang namanya BPJS rugi 20 triliun, Asabri rugi 22 triliun, Jiwasraya rugi 16 triliun, apalagi tidak diawasi dan dikelola orangnya itu lagi. Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Mereka menginput aspek audit negara dan anti korupsi yang laporannya terbuka untuk publik. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah ini bisa? Sedangkan kita sangat tahu ada koruptor yang masih aman di kabinet. Kalau ini gagal, tidak dikelola dengan sangat baik, korup, ekonomi kita sangat bahaya.